Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia. Kita akan membahas bagian membaca di halaman 16 sampai dengan 19. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian membaca. Bacalah kelanjutan kisah Hana berikut ini. Bahasaku bahasa Indonesia. Nah ini Hana lagi di perpustakaan ya. Setelah berdiskusi di kelas tentang keragaman anak-anak Indonesia, Hana jadi tahu arti pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dia ingat ketika diajak ibunya berjalan-jalan di pusat kota Kyoto, dia dengan mudah mengenali beberapa wisatawan dari Indonesia, bukan dari ciri fisiknya, melainkan dari perbincangan mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Bertemu dengan sesama orang Indonesia di negeri asing rasanya seperti bertemu saudara atau teman lama. Hana ingin tahu mengapa bahasa Indonesia yang disepakati menjadi bahasa nasional dan bukan bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Sejak kapan bahasa Indonesia dipakai secara luas sebagai bahasa nasional? Beruntung Bu Pertiwi bersedia mencarikan artikel yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Hana tersebut. Bu Pertiwi ingin tahu apakah artikel tersebut sudah cukup menjawab rasa penasaran Hana atau Hana memerlukan artikel yang lain. Sekarang, bantu Hana mencari informasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya tentang bahasa Indonesia. Pertama, pahami pertanyaan-pertanyaan Hana berikut ini dan carilah kata kuncinya. Setelah itu, bacalah artikel tentang sejarah bahasa Indonesia dengan cepat dan tandai informasi yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, seperti ini ya. Ini kita lihat. Kita coba scroll ke bawah dulu. Nah, ini ada nih bacaannya ya. Jadi kita bisa baca dulu ya, baru nanti jawab pertanyaan-pertanyaan Hana ini. Kita ke bawah dulu ya. Sekilas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ini ada babnya ya. Kemudian ini ada gambar diorama jejak spirit Ki Song Lian di Rumah Sumpah Pemuda ya. Secara teknis yang disebut bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Penamaan bahasa Indonesia semata untuk mengemban visi persatuan nasional. Pada era kebangkitan nasional, nama Indonesia yang berasal dari kata Indus atau Hindia dan Nesia yang berarti kepulauan sudah banyak digunakan sebagai nama-nama organisasi anti kolonial. Pada awal abad ke-20, politik etis yang diterapkan oleh Belanda mampu mendidik tokoh-tokoh bumi putra yang semakin sadar akan eksploitasi pemerintah Belanda atas tanah milik pribumi. Kaum terdidik yang menguasai bahasa Belanda ini sadar bahwa keterampilan berbahasa Belanda hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang.
Selain itu, penggunaan bahasa Belanda tidak meluas karena para pemuda ingin melepaskan diri dari identitas yang dibentuk oleh penjajah. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena pada saat itu bahasa Melayu sudah dikenal sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Lingua franca adalah istilah yang artinya bahasa perhubungan atau bahasa yang menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa Melayu yang digunakan secara luas oleh para pedagang di Kepulauan Nusantara. Penutur bahasa Melayu memang tidak sebanyak penutur bahasa Jawa yang merupakan bahasa mayoritas pada saat itu. Namun bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menyebar di seluruh Nusantara. Alasan lain dipilihnya bahasa Melayu adalah karena bahasa ini tidak mempunyai tingkat tutur seperti yang ada dalam bahasa Jawa. Seperti bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia sifatnya egaliter atau setara, tanpa tingkatan tertentu bagi penuturnya. Bahasa ini disederhanakan dan tidak menganggap satu kelompok lebih tinggi derajatnya dibandingkan kelompok yang lain. Karena itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sukses menjadi bahasa pemersatu bangsa. Nah, ini ada sumbernya ya. Setelah membaca sekilas, dapatkah kalian menemukan jawaban untuk Hana dan melengkapi tabel untuk mengidentifikasi informasi? Kalau belum, bacalah artikel tersebut sekali lagi. Oke, kita akan bahas ini. Jadi pertanyaannya sudah Karina taruh di sebelah kanan. Nanti kita akan mengisi informasi jawabannya ada di baris keberapa dari bacaan yang tadi ya. Nah, kita lihat nomor 1 itu adalah sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Di sini ya, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Ini adalah kalimat pertama. Jadi kita bisa tulis di sini ke-1. Ya, ke-1 ini yang ke-1. Atau kalau adik-adik mau tuliskan kalimatnya, ini boleh taruh di sini ya. Bahasa Indonesia lahir pada ini. Kemudian yang kedua, bahasa apa yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Kita coba lihat ya, ini kalimat ke-1, ini kalimat kedua. Oke, ini kalimat ketiga supaya kita tidak terlewat. Ini kalimat keempat. 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya. Secara teknis, yang disebut bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Ini boleh nanti kalau adik-adik mau tuliskan isinya ya, boleh. Tapi ini ada di kalimat ke-8. Ke-8. Ya, secara teknis yang disebut bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Mengapa bahasa Indonesia yang dipilih menjadi bahasa nasional bukan bahasa dari penjajah Belanda? Kita coba urutkan lagi ya. Ini kalimat ke-9, 10, kemudian ini kalimat ke-11, 12, 13. Nah, ini alasannya kenapa tidak menggunakan bahasa dari penjajah nih. Di sini ya. Selain itu, penggunaan bahasa Belanda tidak meluas karena para pemuda ingin melepaskan diri dari identitas yang dibentuk oleh penjajah. Ini berarti ada di kalimat ke-13 ya. Berarti nanti adik-adik boleh tuliskan kalau mau dituliskan kalimatnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa nasional meskipun jumlah penuturnya atau pembicaranya sangat besar. Berarti ini kalimat ke-14 ya, bukan ini jawabannya. Ini 14, 15, lingua franca. (16), 17, 18. Nah nih, namun bahasa Melayu adalah bahasa yang paling nih ya. Mengapa bahasa Jawa tidak dipilih? Di sini
Jadi nih, karena bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menyebar di seluruh Nusantara. Nih ya. Ini kita jelaskan dulu kenapa. Terus alasan lainnya, jadi ada 2 ya. Ini 19, berarti kita boleh tuliskan ini ke-18 dan ke-19, ada 2 kalimat. Terus alasan lain dipilihnya bahasa Melayu adalah karena bahasa ini tidak mempunyai tingkat tutur seperti yang ada dalam bahasa Jawa. Berarti ada 2 ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan lingua franca ini ada di sini ya. Di kalimat ke-15. Nih ya, berarti ini ke-15. Mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa yang egaliter? Coba kita cari lagi. Ini kalimat ke-19, ini 20. Nah ini, ya langsung ketemu. Bahasa Melayu cikal bakal bahasa Indonesia sifatnya egaliter atau setara, tanpa tingkatan tertentu bagi penuturnya. Berarti ini adalah kalimat ke-20. Oke. Pembelajarannya berarti sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.